dari kelompok 1 yang beranggotakan dari saya, Kabu Maralihayani, saya Disney Claudia, saya Nadine Fajar Putri, saya Dinda Romaja, saya Firmania, kita akan mewawancarai seorang di sini. Kami ingin mewawancarai RT setempat. Sebelumnya nama Bapak siapa? Arujito. Arajita. Langsung ke pertanyaannya ya Pak. Boleh. Bagaimana akses pendidikan di daerah Bapak? Apakah mudah atau sulit? Sebenarnya akses untuk pendidikan mudah karena kalau untuk sekolah sekarang kan berdasarkan zonasi ya. Jadi sesuai dengan tempat tinggal saya kira lebih mudah di sini. Oke, terus apa saja tantangan yang dihadapi oleh warga dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas? Tantangannya biasanya dari segi ekonomi karena kan beda-beda. Ada yang orang tuanya karyawan, ada yang orang tuanya pedagang, itu biasanya akan mempersulitkan warga. Tapi untuk mengakses pendidikan sih Pak, sekarang gampang sekali. Satu lagi, bagaimana hubungan antara warga di daerah Bapak? Apakah harmonis atau tidak? Kalau hubungannya di sini kebetulan sangat harmonis karena ditunjang beberapa kegiatan sosial seperti keagamaan, itu yang menyangkut kerohanian, kayak ada arisan warga sehingga hubungan warga dengan warga itu sangat harmonis. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira program apa yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga dalam kegiatan sosial? Kesadaran warga biasanya adalah kebersihan itu udah menjadi rutinitas dari kebersihan lingkungan perorangan sampai ada program mingguan, ada yang bulanan seperti kerja bakti yang bulanan seperti itu. Karena warga sekarang udah menyadari bahwa sosial itu sangat dibutuhkan di lingkungan. Apa saja jenis pekerjaan yang paling umum di daerah Bapak? Kebanyakan di sini pekerja adalah kebanyakan adalah karyawan swasta, ada yang PNS, ada yang pedagang, paling banyak itu karyawan swasta di sini. Bagaimana kondisi pekerjaan di daerah Bapak? Apakah stabil atau tidak? Kebetulan sangat stabil karena dia adalah kebanyakan adalah karyawan tetap. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa saja tantangan yang dihadapi warga dalam mencari pekerjaan yang layak? Tantangan itu macam-macam ya, berdasarkan tingkat pendidikan. Ada yang SMK, SMK, ada yang dari lulusan perguruan tinggi. Itu biasanya tergantung dari situasi ekonomi sekarang global ya, di Indonesia itu kan lagi berkurang untuk ini ya. Kebetulan ya program dari pemerintah itu katanya mau memberikan 1.000 pekerjaan per tahun, itu mungkin ini ada peluang untuk warga kita. Lalu apakah ada kegiatan rutin yang melibatkan warga seperti gotong royong atau arisan? Itu kita di lingkungan kita udah ada, karena di lingkungan kita itu ada beberapa seksi, kayak seksi kebersihan, seksi rohani, seksi kemasyarakatan, itu udah berjalan, seperti ada arisan sama kerohanian, itu semua setiap divisi udah berjalan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah pernah terjadi konflik sosial? Jika iya, bagaimana cara penyelesaiannya? Ya. Kalau konflik sosial itu biasanya karena warga kita banyak ada gitu ya. Kita jadi untuk menyelesaikan ya secara keluargaan, jadi yang berperan adalah RT di sini yang mendamaikan. Jadi apa artinya untuk menyelesaikan itu adalah kebersamaan. Jadi itulah solusinya untuk menyelesaikan. Oke, selanjutnya, apakah ada organisasi atau komunitas yang aktif di lingkungan ini?
Kalau di sini organisasi itu adalah Karang Taruna, itu adalah biasanya umum ya di setiap tingkat RT itu adalah bagian dari organisasi itu Karang Taruna yang berjalan. Bagaimana minat warga terhadap pendidikan anak-anak di lingkungan ini? Kalau peran keluarga di sini adalah karena pendidikan itu adalah sangat penting. Jadi mulai dari usia dini di sini ada yang dari PAUD itu nyampe ke tingkat SD, SMP, SMA itu sangat konsentrasi orang tua di sini itu sangat peduli dengan ini anak-anaknya. Sudah berapa lama Bapak tinggal di lingkungan ini? Kalau tinggal di sini itu udah 9 tahun. Bagaimana struktur organisasi RT di lingkungan ini? Kalau struktur organisasi di RT ini dari yang pertama adalah RT, sekretaris, bendahara, dan di bawahnya itu ada beberapa seksi kerohanian, seksi hubungan masyarakat, seksi olahraga, sama seksi peranan wanita, dan seksi kebersihan, seksi keamanan. Bagaimana sistem pemilihan ketua RT di lingkungan ini? Kalau sistem pemilihan itu secara demokratis, biasanya ada beberapa kandidat itu dipilih warga secara demokratis. Pertanyaan terakhir, kegiatan sosial apa saja yang ada di lingkungan RT ini? Kegiatan sosial yang ada di lingkungan ini adalah kerohanian, itu mencakup keagamaan baik di lingkungan RT sini ataupun di lingkungan RT yang lain. Yang kedua adalah sosial seperti kerohanian, itu mencakup beberapa, kayak di sini contohnya adalah ada subuh keliling itu yang dilaksanakan di masjid-masjid di sekitar sini. Terima kasih Bapak atas wawancaranya. Sama terima kasih juga terhadap anak-anak yang dari SMA perguruan tinggi ya yang telah datang ke sini. Mudah-mudahan kedepannya menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama, dan tidak lupa menjadi anak-anak yang pandai dan solehah ya. Time